Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, senang kita diperjumpakan kembali dalam saat teduh pagi kita di Jumat 15 Oktober 2021. Mari bersama-sama merenungkan bukan remisi. Mazmur 51 ayat yang ketiga akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, kami terus diberkati dalam kehidupan kami. Sebelum segala kegiatan kami lakukan, kami mau berada di seputar firman-Mu lewat teduh pagi kami Tuhan. Kuatkan kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman ini semakin menguatkan iman kami di dalam Kristus. Bersabdalah kepada kami sudah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 51 ayat yang ketiga firman Tuhan. Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Saudara-saudara, bukan remisi. Seorang narapidana memperoleh remisi antara lain karena ia dianggap berkelakuan baik selama berada di penjara. Kebaikan membuahkan sebuah pengurangan daripada sebuah penghukuman pada dirinya. Anugerah Allah justru bekerja sebaliknya. Dia mencurahkan anugerah justru karena kita durhaka dan tidak mampu memperbaiki diri dengan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara, Daud sangat menyadari akan hal ini. Ketika dia berzina dengan Batsheba, ia sedang berada di puncak kejayaan sebagai seorang raja Israel. Bangsanya mengenal sejak ia menjadi pahlawan kecil yang secara mengejutkan menumbangkan seorang raksasa, yaitu Goliat. Selanjutnya ia memimpin pasukan Israel ke dalam berbagai kemenangan sehingga ia dielu-elukan oleh rakyat. Ketika akhirnya menjadi raja, ia juga mencatat prestasi yang mengesankan. Dia mengembalikan tabut Allah yang dirampas oleh bangsa Filistin ke Yerusalem. Dia meraih sekian banyak kemenangan militer dan menunjukkan kebaikan yang tulus kepada Mephiboset. Namun saudara-saudara, saat bertobat dari dosanya, ia tidak mengutip satupun pencapaian itu sebagai senjata untuk merayu Allah agar mengurangi hukumannya. Sama sekali tidak. Menarik dicatat bahwa ia hanya berseru, "Ya Allah, bukan ya Allahku." Ia menyadari betapa parah dosa merusak hubungan dengan Allah. Maka ia hanya meminta belas kasihan, kasih setia, dan rahmat Allah yang maha baik. Kebaikannya selama ini tidak berguna untuk meringankan dosa. Hanya anugerah Allah yang sanggup mengampuni dan menebusnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita bergumul dengan suatu pelanggaran dan merasa harus melakukan perbuatan baik, tentu untuk menebusnya, berhentilah bergumul seperti itu. Tetapi mari kita mengikuti teladan pertobatan yang ditunjukkan oleh Daud. Tidak mengumbar kebaikan-kebaikan sebagai rayuan, tetapi mengakui kesalahannya, bahwa saya yang melakukan kesalahan, ampunilah aku ya Tuhan. Saudara-saudara, dosa tidak dapat diringankan oleh perbuatan baik, namun dapat dihapuskan oleh anugerah Allah. Terpujilah Tuhan untuk firman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman ini, mengingatkan kami dalam kami bergumul karena berbagai pelanggaran hidup yang kami lakukan. Kami dengan kesetiaan menghadap Tuhan, bahwa Tuhan mampu menghapuskan semuanya itu oleh anugerah Tuhan sendiri. Bukan perbuatan-perbuatan kami yang kami tonjolkan kepada Tuhan, tetapi kami menyadari bahwa hanya karena anugerah kasih-Mu lah segala pelanggaran kami, segala dosa-dosa itu boleh dihapuskan oleh anugerah Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan yang Tuhan terus berikan kepada kami.
kuatkan dan mampukan kami untuk terus berada dalam anugerah kasih setia Tuhan, sehingga kami terus berada dalam jalur kasih setia Tuhan. Ini teduh pagi kami Tuhan, doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita pada saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.